Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam rangka Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh masuk pada hari ini dengan selamat, dan kami memulai seluruh rencana kami dan seluruh aktivitas kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami, beri kekuatan kepada kami, dan hikmat-Mu menyertai kami. Dan melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini, biarlah kami memiliki kekuatan yang baru untuk menjalani hidup pada hari ini dan untuk memuliakan Tuhan setiap saat. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan yang saya baca terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 6. Kita baca dari ayat 28 sampai dengan pasal 7 ayat 4. Keluaran pasal 6 ayat 28 sampai pasal 7 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, bacaan yang diberikan kepada saya bukan berhenti pada ayat 4, tetapi bisa kita sambung sampai dengan ayat 13, dan nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan itu di rumah. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, berbicara tentang alat, maka tentunya ketika tidak dipakai oleh seorang ahli, maka sesuatu benda atau alat itu tetap sebagai benda mati dan tidak berfungsi atau tidak ada fungsinya. Namun ketika alat itu dipilih oleh tuannya dan kemudian dipakai untuk mengerjakan apa yang telah direncanakan tuannya, maka disitulah alat itu berfungsi. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, bagian yang saya sampaikan ini akan berbicara tentang menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau saya membaca bacaan ini secara keseluruhan, maka saya memperhatikan ada beberapa hal yang membuat Musa menyadari akan keterbatasannya, yang membuat Musa merasa tidak mampu
untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia harus perbuat. Dan bisa saja saya katakan banyak hal, namun saya batasi dengan berapa hal saja, yaitu yang pertama, karena Musa merasa bahwa dia tidak fasih dalam berbicara atau tidak petah di dalam kata-katanya. Hal ini yang membuat Musa ketika dia mendengar firman Tuhan atau menerima firman itu, dia tidak langsung mengerjakannya. Tetapi ada hal yang kedua yang membuat Musa merasa khawatir adalah ketika ia tahu bahwa seorang raja Mesir adalah raja yang ganas, punya pendirian yang kuat, tidak mudah mendengar bawahannya. Bagi Musa itu sesuatu yang mustahil ketika dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan ada hal yang ketiga yang bisa kita perhatikan dalam bacaan bagian yang lain adalah Musa merasa bahwa umat Israel tidak akan mendengar dia. Dan masih banyak hal lagi yang tentunya ada di dalam benak Musa, sehingga itu yang menjadi penyebab ia tidak segera mengerjakan apa yang ia dengar dari Tuhan. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Tuhan menegaskan bahwa akulah yang mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu, baru disitulah Musa menyadari bahwa ternyata dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Dan ternyata dia dipilih Tuhan untuk mengerjakan apa yang sudah direncanakan Tuhan, bukan mengerjakan rencana Musa sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal yang bisa saya ambil dari bacaan ini, dan bisa mengajak kita untuk lebih lagi mengenal bahwa siapapun kita, semua kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Sebagai alat di tangan Tuhan, maka ketika Tuhan menghendaki kita mengerjakan sesuatu, maka itu bukan rencana kita, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai alat di tangan Tuhan, mari kita kerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dengan 3 alasan. Yang pertama, sebagai alat di tangan Tuhan, mari kita katakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitu banyak orang yang ketika dipakai Tuhan untuk melayani, mereka berupaya, bahkan mencoba dengan keras memakai logika mereka di dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Musa mengandalkan logikanya, ketika Musa mengandalkan pikirannya, justru disitulah dia merasa bahwa dia tidak berarti apa-apa. Karena itu mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk menyadari bahwa kita ini alat di tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai kita, maka tugas kita adalah katakan apa yang Tuhan katakan kepada semua orang. Mungkin apa yang kita katakan itu akan ditolak atau akan dibantah. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu. Ketika Tuhan menghendaki kita menyampaikan firman-Nya, ketika Tuhan menghendaki kita mengatakan apa yang dikehendakinya, maka Tuhan juga bergerak di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan juga terlibat di dalam apa yang kita kerjakan. Maka untuk hal yang kita kerjakan sebagai alat di tangan Tuhan, jangan kita khawatir.
Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Musa ketika dia diminta untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, dia merasa bahwa dia tidak mampu. Yakinlah bahwa ketika Allah memakai kita, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, sekecil apapun tugas kita, percayalah bahwa di dalam semuanya itu ada kuasa Tuhan yang menyelimuti kita. Dan sekecil apapun tugas kita, itu adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika Tuhan menghendaki kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, bukankah Tuhan selalu menyertai kita dan menolong kita di dalam ketidakberdayaan kita? Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, semua pendengar Renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk jangan melihat kemampuan kita ketika Tuhan mengutus kita. Tetapi lihatlah kuasa Allah yang besar di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk ada sampai saat ini. Anugerah yang begitu besar yang memampukan kita untuk boleh melayani Tuhan sampai saat ini. Syukurilah itu. Dan biarlah hidupmu sebagai alat di tangan Tuhan yang terus diperkaya oleh anugerah Tuhan untuk kemuliaannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam setiap tugas yang kita kerjakan, pasti ada banyak penolakan. Seperti tembok yang terbentang di hadapan kita. Namun mari kita jadikan semuanya itu sebagai batu loncatan untuk mencapai sebuah perkara yang besar, untuk mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Karena apa yang kita kerjakan bukan kehendak kita, tetapi yang kita kerjakan itu adalah kehendak Tuhan. Maka setiap penghalang di depan kita, setiap masalah yang kita hadapi, tangan Tuhan akan menolong kita untuk menjalani semuanya. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, karena semuanya terbatas. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi, seperti Musa, ketika dia percaya bahwa Tuhan ada menyertai dia. Seperti Harun ketika dia percaya bahwa Tuhan ada menyertai dia. Maka dia menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Hari ini kita jalani kehidupan kita di dalam anugerah Tuhan. Sebesar apapun tantangan hidup yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Maka sebagai penutup khotbah ini saya ingin menyampaikan satu kalimat sebagai kekuatan kita adalah, percayalah bahwa di balik setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan sedang menyediakan mujizat untuk kita. Karena itu jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang memperkenankan kami boleh mengerjakan apa yang Engkau rencanakan di dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak melihat kekurangan kami sebagai alasan untuk tidak melakukan tugas-tugas kami. Tetapi biarlah kami menyadari bahwa anugerah Tuhan yang besar itu telah memampukan kami. Bahkan kuasa Tuhan yang dahsyat
selalu menyelimuti kami di dalam tugas panggilan kami. Karena itu hari ini ya Allah, kami mohon, biarlah kami boleh mengerjakan semua tugas kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, nyatakanlah ya Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Klasi Solo, biarlah Tuhan selalu pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Untuk nama Tuhan lebih lagi dimuliakan. Dan melalui program-program kerja, biarlah Tuhan senantiasa memberi kami hikmat untuk mengerjakan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan di Klasi Solo ini boleh ambil bagian di dalam semua karya pelayanan Tuhan. Dengan menyadari bahwa kami ini alat di tangan-Mu yang Tuhan pakai untuk rencana yang besar bagi bangsa ini, bagi kota ini. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah pemerintah sebagai alat di tangan-Mu untuk menata kehidupan bangsa ini. Dan seluruh masyarakat Indonesia boleh mengikuti semua program pemerintah untuk kehidupan yang lebih damai. Karena itu kami mohon, berkatilah kami semua sebagai bagian dari bangsa ini. Baik pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk para medis di dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Tuhan sertai dan beri hikmat kepada mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan apa yang mereka upayakan boleh tercapai. Dan biarlah virus corona ini boleh diatasi. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap hembusan nafas kami. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.